Tribuners, Tribun On Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk diantaranya adalah akademisi dari berbagai kampus di tanah air Indonesia. Kelompok akademisi ini menilai bahwa revisi Undang-Undang TNI yang sedang digodok oleh TNI ini bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi memberangus kebebasan akademik. Lantas bagaimana para akademisi ini melihat RUU TNI yang memang sedang menjadi polemik? Hari ini kita akan membahasnya dan sudah tergabung melalui panggilan Zoom bersama kami ada dosen Fakultas Hukum UGM, ada Bapak Herlambang P. Wiratraman. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Selamat malam, Pak Herlambang. Selamat malam, Mbak Nada. Selamat malam. Sehat, Pak, sebelumnya, sebelum kita membahas lebih jauh. Baik, Alhamdulillah sehat saja. Baik, Alhamdulillah Pak Herlambang, kita langsung saja begitu ya. Saya mau minta pengantar dulu dari Pak Herlambang selaku akademisi bagaimana lantas kemudian melihat RUU TNI yang memang sekarang sedang digodok oleh DPR ini. Ya, jadi kami mengikuti ya perkembangan berkaitan dengan rencana revisi Undang-Undang TNI yang terlebih kemarin kan ada satu hal yang sungguh tidak patut ya terjadi ketika mereka membahas secara tertutup, apalagi di tempat yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh pembentuk hukum DPR ataupun pihak-pihak yang terkait di hotel mewah. Ini satu hal yang saya kira menciderai atau melukai publik ya, karena pertama seharusnya kan berpikir tentang partisipasi. Dibukalah draftnya ini karena masyarakat sungguh menaruh perhatian besar, apalagi berkaitan dengan kekhawatiran publik supremasi sipil ini akan digantikan dengan cara-cara yang sangat eh, mengedepankan militer ya, militeristik. Nah, ini yang sebenarnya kita tidak inginkan gitu ya. Nah, bagaimana publik bisa percaya kalau sistem pembentukan hukumnya saja yang dilakukan itu justru dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Sungguh berterima kasih kepada kawan-kawan masyarakat sipil yang kemarin apa namanya menangkap basah ya dalam tanda kutip rapat yang dilakukan oleh mereka di DPR gitu. Jadi catatan kita ada beberapa hal ya yang paling mendasar adalah kita tahu di fungsi TNI atau di fungsi ABRI itu kan salah satu amanat reformasi. Tetapi itu hendak diingkari ya dalam rancangan undang-undang revisi ini. Itu yang saya kira menjadi pokok mendasar kenapa kami menolak ya draft revisi semacam itu. Baik, soal rapat yang tertutup begitu ya dan dilakukan di hotel. Dari pihak DPR sendiri sudah memberikan klarifikasi ataupun memberikan alasan penjelasan terkait rapat itu diadakan di hotel mewah karena katanya itu sudah ada di undang-undang sudah mendapatkan restu ataupun izin dari pimpinan DPR dan alasannya karena rapat ini maraton sehingga diperlukan tempat untuk istirahat. Apakah menurut Pak Herlambang hal ini make sense atau masuk akal menjadikan alasan ataupun menutupi rapat RUU TNI ini yang seolah tadi Bapak bilang tertutup? Nggak sama sekali nggak masuk akal. Pertama, pemerintah ini mengencarkan efisiensi ya. Mhm. Kita semua korban dari efisiensi yang kabarnya memangkas anggaran banyak hal dan kita dirugikan banyak. Yang kedua, rapat di hotel itu tidak diperlukan. Kalau memang mau maraton, kenapa yang maraton kok undang-undang TNI? Kenapa yang undang-undang yang menjadi perhatian publik misalnya agenda soal apa namanya agenda sektor keamanan berkaitan dengan peradilan militer tidak dilakukan. Jadi ini justru mengonfirmasi ketidakpekaan wakil rakyat terhadap rakyatnya. Jawaban itu justru semakin memuakkan ya, melukai warga bangsa. Karena alih-alih mengakui malah justru menghindari dan kita sudah paham jejak kejahatan legislasi yang dilakukan dan ini berulang terus. Sangat disayangkan cara-cara seperti itu.
Baik, Pak Lambang. Di sini kita juga menyoroti begitu ya beberapa pasal yang kemudian sedang digodok oleh DPR dalam rencana revisi Undang-Undang TNI ini. Ada 3 poin yang disorot, mulai dari batas usia pensiun, penempatan TNI di ranah sipil, dan juga peran TNI begitu ya di luar operasi militer. Secara umum, bagaimana kemudian Pak Herlambang ini melihat 3 pasal yang memang sedang digodok ini? Apakah memang benar ada urgensi sedemikian rupa sehingga Pak Erlambang ini melihat DPR sampai ngebut gitu dalam pembahasan ini, sampai maraton begitu. Ya, sebenarnya sedari awal kita harus pertanyakan ya urgensi keperluannya revisi Undang-Undang TNI. Pertama, kita tahu ada problem mendasar soal impunitas. Impunitasnya pelaku kejahatan yang dilakukan tetapi tidak pernah ada pertanggungjawabannya. Dan ini dilakukan oleh tidak sedikit oleh anggota militer. Nah, tantangannya adalah selama ini kan nggak ada proses penegakan hukum yang menundukkan pada ranah sipil, tetapi selalu seakan-akan itu otoritasnya militer. Nah, justru ini yang penting didudukkan. Kenapa? Karena kita ini harusnya setara di muka hukum ya. Equality before the law itu prinsip yang ada di dalam tidak mematuhi misalnya anggota TNI aktif yang menjabat jabatan sipil itu seharusnya mengundurkan diri terlebih dahulu. Faktanya kan sudah dilanggar dulu. Jadi ada problem impunitas, ada problem pelanggaran hukum yang terus-menerus diulang. Jadi saya kira saya merasa bahwa disorientasi itu terjadi ketika muncul sejumlah isu, apalagi dikaitkan dengan upaya mengerahkan militer di jabatan sipil. Jelas agak susah ya dinalar bagaimana membangkitkan kesadaran bahwa militer itu harusnya tunduk pada ranah sipil, militer itu harus profesional, karena kita tahu bahwa langkah yang ditempuh dengan revisi ini justru menjauhkan dari profesionalisme TNI. Dan tentu satu hal yang juga perlu dipertanggungjawabkan adalah di ruang publik bahwa proses untuk mendiskusikan ini harusnya terbuka ya. Sampai hari ini pun kita terbatas sekali mendapatkan dokumen dan itu pun dokumen kita peroleh juga belum tahu dalam posisi seperti apa gitu ya. Jadi padahal MK, Mahkamah Konstitusi, itu kan sudah memerintahkan ya kepada pembentuk hukum untuk eh, hak hak publik untuk didengar, hak publik untuk dijelaskan, dan hak publik untuk dipertimbangkan alasan-alasan yang dimasukkan. Dan putusan MK ini kayaknya nggak ada gunanya di dalam pembahasan RUU RUU revisi TNI ini. Jadi sangat disayangkan. Baik, Pak Erlambang, kita juga mau bahas gitu ya, mau membedah antara 3 poin ataupun 3 pasal yang memang sedang digodok di RUU TNI Ya. ini soal tugas TNI di luar perang. Dalam RUU terbaru begitu ya, pemerintah mengusulkan 3 tugas baru. Yang pertama ini ada TNI memiliki tugas untuk membantu dan menanggulangi ancaman cyber begitu. Lalu yang kedua, TNI bisa membantu dan menyelamatkan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri. Lalu tugas yang ketiga, TNI juga memiliki wewenang untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika. Soal pasal 7 dan ayat 4 ini bagaimana kemudian Pak Herlambang melihatnya? Dalam catatan kita bersama-sama yang kita kaji ya, Hmm. dari draft yang juga kita nggak tahu benar atau enggak, tapi kalau memang itu terkonfirmasi, Hmm. satu perlu dipertimbangkan bahwa apa yang sudah menjadi kewenangan institusi kepolisian dalam rangka penegakan hukum, jelas tidak tidak boleh sebenarnya militer terlibat di dalam proses penegakan hukum. Jadi kalau toh misalnya dalam situasi tertentu polisi membutuhkan ya itu harus jelas aturannya seperti itu. Jadi bukan bukan TNI aktif secara langsung ya. Kemudian terkait dengan kewenangan-kewenangan yang ekstra, eh, saya kira perlu ditinjau ulang ya, dievaluasi sejauh mana kebutuhan untuk melakukan upaya-upaya yang sebenarnya eh, tentu di dalam merumuskan itu kan ada naskah akademik, tentu di dalam merumuskan ada pertimbangan, ada landasan-landasannya. Nah, kita tidak tidak mendapati apa argumen
mendasar kenapa harus menambah kewenangan-kewenangan itu. Dalam praktek selama ini seperti apa? Itu kan juga tidak muncul ya. Jadi eh, sebaiknya draft itu dibuka saja di ruang publik, sehingga kita juga bisa apa, mengurangi kecurigaan kita atas dasar apa sebenarnya itu diusulkan, gitu. Baik, selain itu Pak Erlambang, kita juga menyoroti begitu ya, yang pemerintah mengusulkan penambahan posisi sipil yang diduduki TNI, tadinya itu 10 lembaga atau kementerian, sekarang tiba-tiba menjadi 16 gitu. Ada Ya, penambahan peran itu, diantaranya ada pengamanan laut atau Bakamla gitu ya, penanganan bencana BNPB, penanganan terorisme, BNPT, Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, dan pengelolaan perbatasan BNPP. Bagaimana menurut Pak Herlambang melihat penambahan posisi sipil yang bisa diduduki dari TNI ini? ya itu salah satu yang apa namanya, perhatian kita yang utama. Hmm. Kenapa harus bertambah? Kenapa jabatan itu justru militer, gitu Mhm. ya. Yang kedua juga, eh, apakah selama ini penanganan, eh, misalnya taruhlah terorisme atau penanganan terkait dengan narkoba, apakah selama ini institusi kepolisian memang sudah tidak sanggup lagi di dalam prosesnya? Sekali lagi, perdebatan ini akan menjadi apa, kemunduran ya. Kalau kita tidak mendapati apa rasionalitas dari sebuah rencana perubahan itu. Kenapa? Karena kita di dunia pendidikan hukum itu kita diajarkan soal analisis rasiolegis. Apa rasiolegisnya gitu loh. Jadi belum lagi kita mendapati fakta bahwa selama ini ada persoalan yang lebih mendasar, yakni pelanggaran hak asasi manusia. Kita tahu ada dampak yang begitu luas dan juga tidak pernah dievaluasi dan tidak pernah dipertanggungjawabkan. Jadi saya khawatir penambahan kewenangan ini justru berpotensi penyalahgunaan. Sebagaimana concern dari masyarakat sipil, penyalahgunaan ini adalah ketika kekuatan eksesif di institusi kemiliteran itu menjangkau hal-hal yang sifatnya justru akan bertolak belakang bagi upaya menegakkan hukum dan demokrasi. Itu yang paling kita khawatirkan karena civil supremacy atau supremasi sipil itu hanya dimungkinkan bila memang militer itu tunduk di ranah sipil. Kalau enggak, saya kira perdebatannya nggak bisa lebih dari itu. Oke, lalu gimana Pak Elambang kalau soal RUU TNI ini juga mengubah begitu ya batas usia pensiun berdasarkan pangkat yang dulunya rata-rata itu 58 tahun bagi perwira, kemudian 53 tahun bagi tamtama dan bintara. Kini lebih banyak begitu Pak, soal rincian pensiunannya sampai di rentan 53 hingga bintang 3 tuh di 62 tahunan gitu, termasuk pengecualian tertentu. Bagaimana Pak Erlambang kemudian melihat aturan-aturan soal batas usia ini yang juga digodok dalam RUU TNI? Ya, eh, catatan kita adalah sejauh mana itu urgensi. Mhm, Dan tentu basisnya adalah research. Mengapa itu diperpanjang, mengapa itu ditambah usia ya? mhm. Karena faktanya kita tahu angkatan perang itu juga ada batas waktunya. Dan apakah itu berkonsekuensi kepada misalnya jaminan sosial yang mereka miliki. Tentu kita setuju, semua warga negara itu mendapatkan kesempatan yang sama atas kesejahteraannya. Ya, apakah kemudian memanjangkan usia pensiun itu adalah dalam rangka itu? Kalau begitu begini, logika yang harus dibangun adalah eh, misalnya soal pensiun ya, haknya siapa pensiun? Apakah hanya sekedar pegawai negeri sipil, TNI, Polri, atau hak seluruh warga negara? Karena semua warga negara juga berhak loh atas pensiun. Jadi sebenarnya kita perlu kembalikan kepada kebutuhan apa yang esensial bagi institusi militer terkait dengan masa usia. Karena eh, landasannya kan harus disiapkan ya. Tidak bisa sekedar hitung-hitungan ini cocok atau enggak, tapi atas dasar apa. Ini yang kita juga sejauh ini perdebatan ini tidak pernah muncul di publik. Jadi bagaimana publik akan bisa menyatakan ya atau tidak kalau perdebatannya tidak dimunculkan. Sejauh yang saya dengar, ini adalah upaya untuk apa namanya memperpanjang ini
adalah bagian dari proses penyejahteraan. Kalau itu berarti kan tidak hanya TNI, semua warga bangsa itu berhak untuk hidup sejahtera. Itu mandat konstitusi. Negara juga harus berpikir tentang bagaimana kemampuannya eh, untuk menyejahterakan seluruh warga bangsanya. Baik, Pak. Lalu membahas tiga pasal ataupun tiga poin tadi begitu ya, soal peran TNI, kemudian posisi TNI di sipil, kemudian ada pembatasan usia pensiun begitu. Apa Mhm. yang menjadi potensi buruk ataupun keresahan dari para akademisi ini? Apakah Pak Herlambang juga melihat bahwa sejatinya RUU ini akan kembali menyoal soal duifungsi TNI, Pak Herlambang? Ya, satu, tidak ada revisi saja sudah banyak pelanggaran hukumnya. Mhm. Yang kedua, peran-peran militer juga teramat dominan ya. Misalnya dalam catatan KIKA misalnya, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, kemarin kan menyatakan bahwa bagaimana mungkin orang-orang Papua berhadapan dengan institusi militer untuk ngurusi makan bergizi gratis. Sementara anak-anak itu sudah cukup trauma dengan berhadapan dengan institusi militer. Karena terus-menerus dan tidak ada pertanggungjawabannya. Bahkan catatan kita di Kaukus Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, bagi anak-anak itu sudah intergenerasional trauma katanya. Mhm. Kenapa? Karena mereka nggak bisa membayangkan, bahkan nggak mau makan. Ya, karena makanannya juga bukan makanan yang aslinya untuk orang-orang Papua. Ada yang kemasan gitu ya. Jadi ini saya khawatir hanya bisnis militer yang terjadi. Baik, berarti Pak Erlambang menyoroti bahwa RUU TNI ini apakah cuman hanya sebagai bisnis militer? Ya, lebih dari itu sebenarnya. Hmm. Karena ketika kita tahu supremasi sipil tidak pernah dihargai di dalam proses kehidupan negara hukum yang demokratis, kekhawatirannya adalah militerisme. Militerisme itu juga menimbulkan potensi violence, kekerasan. Dan kekerasan yang terus-menerus terjadi itu seringkali tidak dipertanggungjawabkan atau impunitas. Jadi pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan atau segala bentuk penyalahgunaan atau abusive, apalagi sekarang kita menyaksikan ada abusive lawmaking, ya, pembentukan hukumnya juga abusive. Di dalam kerangka negara hukum itu sebenarnya sudah batal, ya, proses pembentukannya. Kita pelajari bahwa elemen-elemen negara hukum itu juga harus memperhatikan secara sungguh-sungguh tentang procedural elements. Nah, procedural elements itu artinya harus transparan, harus terbuka, harus melibatkan publik gitu ya. Eh, Bagaimana publik bisa percaya dalam situasi sekarang ini untuk meyakinkan bahwa ini memang untuk profesionalisme TNI? Tidak, sama sekali tidak. Jadi sebaiknya tunda dulu, buka ke publik dulu, ajaklah publik untuk membincang apa keinginan dari pembentuk hukum, termasuk bagaimana membangun TNI yang lebih baik. Ya, kita tahu, kita sadar negara ini membutuhkan TNI, tetapi seperti apa formula yang harus diupayakan secara lebih baik. Oke, Pak Erlambang, dengan adanya RUU TNI ini juga begitu ya, terus ketakutan keresahan dui fungsi TNI tadi juga Pak Erlambang membahas soal militerisasi. Banyak publik yang beranggapan bahwa era ini akan kembalinya menjadi era Orde Baru begitu. Ya, Terkait dengan adanya RUU TNI ini begitu juga ya. Apakah Pak Erlambang juga mempunyai pemikiran yang sama atau bagaimana pendapat dari Pak Erlambang? ya, sama sekali nggak mengejutkan ya kalau publik Mhm. merasakan itu, karena memang seperti yang saya bilang tadi, sebelum ada revisi, ini situasinya sudah sangat banyak ya, betapa militer masih mempertahankan bisnisnya. Mhm. Bisnis-bisnis yang seharusnya tidak dibolehkan karena amanat reformasi itu kan menghentikan tidak hanya dui fungsi TNI, dui fungsi ABRI ya, tetapi juga bagaimana militer jangan sampai berbisnis. Dia harus benar-benar disejahterakan, dia benar-benar ditata supaya dia lebih profesional, tidak konflik kepentingan. Nah, jadi kekhawatiran itu justru kita menyaksikan bahwa selama ini praktek-praktek abusif itu masih terus-menerus terjadi di berbagai daerah. Dan sayangnya institusi militer tidak banyak
belajar ya dari proses bagaimana menjadikan pijakan ya negara hukum demokratis sebagai upaya memastikan bahwa perlindungan hak warga itu juga harusnya dijamin. Kalau itu tidak pernah serius dilakukan ya, apa yang terjadi di Papua saat ini, ya tentu publik akan merasakan ini seperti masa dulu lagi, rezim otoritarian militer, Orde Baru. Dan kalau dirasakan ya sekarang ini sudah begitu kuat terjadi. Baik, Pak Erlambang soal Orde Baru begitu ya. Membahas soal Orde Baru kemarin juga kita balik lagi soal rapat DPR di hotel gitu berbuntut panjang begitu ya karena para aktivis tadi seperti yang Pak Erlambang menyampaikan di awal menangkap basah begitu DPR, rapat DPR RUTN ini yang dilakukan secara tertutup di hotel. Namun setelah itu dari aktivis melaporkan bahwa mereka mendapat teror begitu ya, yang diduga juga mendapat pembungkaman bahkan eh, aksi penolakan ini juga pada akhirnya dilaporkan ke polisi begitu. Bagaimana Pak Herlambang melihat hal ini? Satu, soal teror atau intimidasi itu kayak sehari-hari ya. Hmm, Everyday violence di Indonesia jadi hari-hari makanan ini. sehari-hari gitu ya di Iya, Indonesia. maksud saya everyday violence. Kenapa? Karena tidak pernah ada pertanggungjawabannya. Hmm. Dan seharusnya yang dilindungi adalah mereka yang menyuarakan secara kritis ya, mengekspresikan gagasan-gagasan untuk sesuai dengan amanat undang-undang, yakni partisipasi publik. Nah, tapi kan kenyataannya teror terus terjadi, intimidasi tidak ada pertanggungjawabannya, tidak ada upaya melindungi mereka, dan sebaliknya kan ada upaya kriminalisasi. Nah, padahal apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil itu bagian dari upaya mengawasi proses pembentukan hukum, di mana partisipasi publiknya itu disediakan forumnya. Lah, kalau di hotel, bagaimana proses untuk pertanggungjawabannya? Selain secara anggaran juga nggak mencerminkan efisiensi, kemudian ketika menyatakan pendapat juga nggak ada tempatnya, malah sekarang dikriminalisasi. Saya bilang, ini masyarakat kita berterima kasih ya dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil kemarin karena kalau tidak pernah ada upaya membuka pintu pada saat mereka rapat kita nggak pernah tahu kalau ternyata TNI maaf Undang-Undang TNI yang revisinya dibahas kemarin itu dilakukan secara diam-diam aja di hotel sembunyi-sembunyi gitu ya kalau memang ada agenda jelas ada rencana konkret dan tidak perlu tersembunyi dan ditunjukkan apa urgensinya dan harus bisa diselenggarakan di kantor DPR karena kita bayar pajak rakyat nggak mau dong rakyat itu bayar pajak untuk bermewah-mewah kepentingannya pembahasan hotel apa pembahasan rancangan undang-undang di hotel mewah gitu ya. Jadi saya kira berlebihan kalau sampai mereka ini diproses ke kepolisian. Kenapa? Ada banyak kasus pembubaran premanisme yang membubarkan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, tapi juga tidak pernah tuh diproses. Bahkan laporannya aja nggak diterima. Tapi kebalikannya, sekarang masyarakat sipil begitu gampang diproses ya. Jadi apakah memang hukum ini sedang terus-menerus berpihak kepada mereka yang berkuasa? Baik, sementara besok begitu saya dapat informasi tadi juga dari Pak Erlambang begitu ya, katanya akan ada aksi solidaritas UGM begitu yang menolak Ya. revisi UU TNI yang dilakukan oleh seluruh akademik, dosen, pekerja dan mahasiswa UGM. Apa yang melatar belakangi kemudian aksi ini dilakukan, Pak Erlambang? Ya, eh, kegelisahan itu terjadi di semua elemen ya masyarakat. Eh, Tidak hanya di kalangan masyarakat sipil di Jakarta ya, itu menyebar di berbagai daerah. Apa yang ditampilkan oleh para akademisi dari Aceh, dari Papua yang diorganisasikan oleh KIKA misalnya di Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik adalah refleksi betapa mereka selama ini terdampak oleh kegiatan-kegiatan militer yang justru bertolak belakang dengan semangat demokrasi. Sementara ada proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang kecenderungannya adalah mengupayakan
di fungsi TNI, dan ini jelas semakin mengkhawatirkan bagi kalangan kampus. Kekhawatiran inilah yang menjadi apa eh, kegelisahan bersama yang menggerakkan kita bersama untuk sekadar menyatakan pendapat. eh, kita ingin mengingatkan, kita ingin menasehatkan, dan kita ingin menyeru kepada para pembentuk hukum untuk berpikirlah masa depan Republik ini dalam rangka demokrasi, dalam rangka negara hukum yang demokratis. Saya kira nggak bolehlah menyia-nyiakan warga bangsa ini untuk terus mendapati situasi pemburukan eh, atas kenyataan-kenyataan yang seringkali melanggar hak asasi manusia atau menyakiti rasa keadilan publik. Itu sih yang menjadi latar belakang kenapa besok Civitas Akademika, UGM, dosen maupun mahasiswa akan bersama-sama mengingatkan itu. Pak Elambang, setelah aksi yang akan dilakukan besok, begitu ya, bersama dengan dosen pekerja Sivitas Akademik dan mahasiswa UGM, kemudian menanggapi ataupun menyikapi keresahan, begitu ya, yang juga menjadi keresahan publik juga. Apa yang kemudian menjadi sikap para akademisi ini nantinya atas RUU TNI? Ya, tentu kita berharap keterbukaan ya dari pembentuk hukum, dan kita akan mencoba mengkaji berdasarkan ilmu yang kita miliki, dan bila mana diperlukan tentu kita akan beri masukan. Saat ini yang urgen bagi proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI ini adalah mohon dihentikan terlebih dahulu. Dengarkanlah suara publik, kegelisahannya, apalagi fakta-fakta pelanggaran hak asasi manusia juga berikut impunitasnya yang belum tuntas. Jadi yakinkanlah kita semua di ruang publik bahwa ada persoalan yang belum tuntas, supaya ketergesaan di dalam pembentukan itu tidak akan berdampak yang merugikan bagi warga bangsanya. Kira-kira gitu. Jadi tentu kita sangat berharap ya kalau itu terbuka kan kita akan mendiskusikan, akan mengkaji lebih jauh. Karena bahan yang kita terima juga eh, belum belum banyak ya, atau belum ada bahkan yang bisa menjadi catatan secara lebih akurat gitu ya terhadap proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI ini. Oke, sebagai closing statement juga dari Pak Herlambang, saya ingin meminta pernyataan Pak Herlambang begitu ya. Kalau bisa menyampaikan kepada DPR apa yang ingin disampaikan ataupun harapan dari Pak Erlambang mewakili dari para akademisi, terutama soal RUU TNI ini. Ya, kita eh, eh, berharap ya bangsa ini juga punya TNI yang kuat, yang profesional, yang punya integritas, dipercaya oleh publik, dan tentu kita juga mendukung kesejahteraan bagi institusi negara, eh, khususnya TNI yang sekarang ini eh, apa namanya diupayakan ya. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan bahwa sekali lagi kesejahteraan itu bukan hanya TNI, kesejahteraan itu harusnya merata karena kita harusnya memiliki prinsip ya kesetaraan di muka hukum. Terlebih problem atau tantangannya adalah bahwa profesionalisme itu berseiring dengan upaya maju perlindungan hak asasi manusia. Nah, tentu kita berharap upaya-upaya memajukan ini juga menjadi bagian penting yang tidak terpisah dengan revisi undang-undang yang lain, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, yang sekarang ini seakan-akan semuanya dikebut gitu ya. Dan kita patut khawatir situasi demokrasinya juga tidak akan membaik kalau caranya atau prosesnya itu tidak lagi mencerminkan proses yang demokratis. Baik, Pak Erlambang, terima kasih atas waktunya sudah berbincang dengan kami. Tentunya kita juga sama-sama berharap DPR dapat transparan begitu ya soal RUU TNI yang memang hingga saat ini menjadi polemik dan menjadi keresahan publik dan menjadi sorotan publik. Kita berharap DPR bisa belak-belakan begitu dan Ya. tidak lagi melakukan rapat tertutup soal RUU TNI ini. Sekali lagi terima kasih Pak Erlambang, semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan.
Terima kasih, semoga bermakna. Terima kasih juga untuk Tribunars yang sudah menyaksikan Tribun News on Fokus hari ini. Di akhir kata saya Mariana Anda dan kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.